Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Khairotun dengan NIM 2141104021129. Saya prodi 3 PIC Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Yang pertama yaitu pilih dua tugas, yaitu video, blogspot, WordPress, LKPD, dan LKPD interaktif. Kemudian jelaskan bagaimana Anda menggunakan sebagai sumber belajar PAI. Soal yang kedua yaitu buatlah satu flowchart multimedia interaktif. Kemudian jelaskan bagaimana cara kerjanya. Yang ketiga yaitu jelaskan minimal 3 aplikasi Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI. Sebutkan juga keunggulannya dan kelemahannya, dan bagaimana Anda menggunakan sebagai sumber belajar PAI tersebut. Saya memilih video dan LKPD interaktif. Karena apa? Karena setiap siswa itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang dengan melihat video baru paham, ada juga yang hanya membaca satu kali langsung paham. Oleh karena itu, saya memilih video dan LKPD interaktif sebagai sumber belajar. Cara menggunakan video dan LKPD interaktif dalam belajar yaitu yang pertama video. Yang pertama, video itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, sebagai calon guru, kita itu harus memperhatikan karakteristik media pembelajaran. Yang ketiga, kita harus mendesain pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, ada pelaksanaan evaluasi. Kemudian yaitu LKPD interaktif. Cara menggunakan sebagai sumber belajar PAI yaitu yang pertama, LKPD kita itu harus didaktik. Artinya apa? Artinya itu memperhatikan perbedaan individual, sehingga LKPD ini itu dapat digunakan baik oleh murid lambat, sedang, atau pandai. Kemudian yang kedua yaitu memenuhi syarat konstruksi. Artinya apa? Artinya itu bahwa bahasa dan susunan kalimatnya itu harus dimengerti. Yang ketiga yaitu penggunaan huruf yang tepat. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan gambaran yang baik dan penampilan yang menarik. Dan yang terakhir yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Flowchart mengenai belajar agama Islam. Flowchart mengenai belajar agama Islam. Di tampilan awal, kalian akan diperlihatkan dua pilihan, yaitu pilihan buku dan pilihan tanda segitiga. Jika kalian ingin mempelajari materinya, kalian bisa klik buku. Namun, jika kalian ingin langsung bermain, kalian bisa klik tanda segitiga. Jika kalian klik buku, tampilan yang akan muncul yaitu seperti itu. Ada rukun Islam, rukun iman, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, dan sampai yang terakhir yaitu dengan malaikat. Kemudian yang kedua yaitu pilih salah satu materi. Di situ ada materinya ya. Kemudian di atas materi itu ada tanda panah. Ada tanda panah di atas kiri. Nah, ini itu digunakan untuk kembali ke menu sebelumnya. Menu sebelumnya yaitu menu materi, kemudian menu utama. Jika kalian klik tanda segitiga, kalian akan diperlihatkan beberapa permainan PAI. Contohnya itu cocok puzzle. Cara bermainnya yaitu dicocokkan. Di atas ada timernya. Dan jika kalian belum selesai, kemudian waktu itu habis, maka langsung dibawa ke skor. Dan jika sudah selesai, tapi waktunya itu belum habis, kalian bisa mengerjakan soal selanjutnya. Kemudian poin kalian itu akan bertambah. Di akhir, jika kalian ingin ke menu utama, kalian bisa klik tombol 4. Namun jika kalian ingin mengulangi lagi permainannya, kalian bisa klik lingkaran yang kemudian itu ada tanda panahnya.
Untuk nomor 3 yaitu aplikasi Android yang bisa dijadikan sumber belajar PAI. Yang pertama itu ada Quizzes, kemudian yang kedua itu ada Maktabah Syamilah, kemudian yang ketiga itu ada Cerdas Cermat Islami. Yang pertama yaitu Quizzes. Quizzes adalah salah satu aplikasi untuk membuat kuis interaktif yang sangat cocok digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Lalu apa sih kelebihannya? Kelebihannya itu yang pertama menyenangkan, yang kedua itu real time, dan yang ketiga itu efektif. Kemudian kekurangannya itu menggantungkan dengan jaringan internet, tidak bisa merevisi jawaban, dan tergantung dengan perangkat HP atau laptop. Lalu penggunaan Quizzes ini tuh sebagai sumber belajar itu digunakan sebagai evaluasi pembelajaran. Yang kedua itu adalah Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah adalah sebuah aplikasi digital yang merupakan kumpulan kitab-kitab yang dapat digunakan sebagai referensi di kalangan akademis dan cendekiawan muslim. Lalu kelebihannya apa sih? Kelebihannya itu fasilitas pencarian informasi yang sangat mudah, cepat, dan akurat. Kekurangannya itu sulit memvalidasi informasi. Karena apa? Karena ketidakcocokan kadang terjadi saat cross-check nomor halaman versi digital dengan versi cetaknya. Untuk penggunaan sumber belajar Maktabah Syamilah ini itu sebagai tambahan media dalam belajar khususnya itu untuk kesohihan dalam pencarian hadis. Ketiga yaitu aplikasi Cerdas Cermat Islami. Aplikasi ini itu berisikan soal-soal tentang pendidikan agama Islam. Lalu apa sih keunggulannya? Keunggulannya itu sudah lengkap soal-soalnya seperti fikih, SKI, akidah akhlak, Quran hadis, dan lain sebagainya. Lalu kekurangannya itu tidak bisa diakses ketika tidak ada internet, dan juga belum ada fitur untuk materi tersebut. Penggunaan sumber belajar ini itu nanti guru menjelaskan materi itu dan menggunakan soal dari situ. Sekian jawaban UAS sumber belajar PAI berbasis multimedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.